Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Vindi, salah satu peserta motivator magang untuk gelombang ke-6. Itu akan menjawab video dari tugas hari kelima, dimana itu tugasnya selain tadi yang pertama itu yang sudah saya kirimkan ke admin dan juga sudah saya masukkan ke channel YouTube saya untuk memperagakan bagaimana berbahasa Bimba gitu ya. Ini ada satu tugas lagi, yaitu menjawab pertanyaan tentang kurikulum dasar 1 di hari kelima ya. Ini pertanyaannya kurang lebih ada 16. Saya jawab secara verbal saja. Ini pertanyaan saya screenshot. Ini yang pertama itu, apa pengertian dari fun learning ya? Fun learning adalah suatu kegiatan bimbingan atau pembelajaran di mana yang proses belajarnya 100% menyenangkan gitu ya. Jadi si anak itu merasakan senang dari awal kegiatan, terus kegiatan inti sampai kegiatan akhir itu harus 100% menyenangkan gitu ya. Karena ke anak itu kalau tidak menyenangkan dia akan merasa bosan gitu ya. Jadi karena memang pada dasarnya anak itu masih senang bermain, fitrahnya belum tidak harus belajar. Kalau anak usia dini itu belum diwajibkan untuk belajar. Usia dini masih harus memenuhi kebutuhannya atau haknya, yaitu bermain. Jadi kalau kita mau menyisipkan suatu pembelajaran di dalam permainannya itu ya harus menyenangkan, seperti itu. Nah, yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Ya, karena kalau misalkan tidak fun learning, maka minat belajar si anak itu tidak akan tumbuh gitu ya teman-teman. Jadi karena kebanyakan zaman sekarang itu salah ya, karena hanya memberikan pembelajaran saja tapi tidak mementingkan afeksi si anak gitu. Apakah anaknya senang dengan pelajaran tersebut gitu ya? Kalau kita mau memberikan pelajaran atau pembelajaran atau suatu yang bernilai edukasi, ya kita harus lihat dulu dari usianya. Kalau memang anak usia dini itu belum wajib belajar, kita sisipkan permainan atau lagu-lagu yang ada sisi edukasinya gitu ya. Jadi agar apa? Agar minat belajarnya tumbuh. Karena kebanyakan sekarang itu belajar itu kesannya dipaksa gitu. Jadi mereka tumbuh bukan jadi karakter yang pembelajar sepanjang hayat gitu. Nah, jadi kenapa harus fun learning ya? Supaya minat belajarnya harus tumbuh dulu gitu ya. Kalau minat belajar udah tumbuh, dia akan senang belajar, mencintai kegiatan yang berbau aktivitas pembelajaran sampai dewasa nanti gitu ya. Sesuai dengan fokusnya atau paradigma Bimba itu menumbuhkan minat dulu gitu ya. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning itu tadi agar bisa menumbuhkan minat belajar, karakter anak, minat belajarnya itu ada sejak dini gitu ya. Jadi tujuan dari fun learning adalah proses belajar yang menyenangkan dan menumbuhkan minat dari si anak itu terhadap belajar gitu ya. Untuk 100% menyenangkan. Jadi selain menumbuhkan minat belajar, tujuan fun learning itu ya tercipta proses pembelajaran yang 100% menyenangkan dari kegiatan awal, pembuka, nyanyi gitu ya, berdoa sampai dengan kegiatan penutup gitu. Oke, untuk selanjutnya nomor 4, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba itu adalah merupakan syarat mutlak dari proses bimbingan di Bimba, karena salah satu tujuan, jika syarat mutlak dari proses bimbingan di Bimba itu fun learning dan small step system itu tidak tercapai, maka tujuannya juga tidak akan tercapai gitu ya. Jadi dan juga proses pembelajarannya tidak 100% menyenangkan jika salah satu syarat yang sudah ditetapkan itu tidak dijalankan gitu atau tidak diterapkan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya.
Yang harus merasakan fun learning nomor satu itu ya anak-anaknya dulu, karena memang tujuannya menumbuhkan minat dari si anak. Gitu lagi, kita kembalikan lagi, kalau si anak ini tidak merasa senang atau tidak merasa fun, maka minat belajarnya itu terhadap belajar itu jadi kesannya seperti dipaksa gitu. Jadi kenapa harus anak dulu ya, karena memang tujuannya kalau sesuai dengan paradigma Bimba itu untuk menumbuhkan minat. Nah, kalau anaknya mau menumbuhkan minat ya harus ini dulu, kita tumbuhkan minat belajarnya dengan proses yang menyenangkan gitu. Kalau misalkan proses pembelajaran tidak menyenangkan, anak-anak tidak akan suka terhadap pembelajaran atau belajar tersebut, kegiatan belajar tersebut. Dan yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning itu adalah motivator sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan atau pembelajaran gitu ya. Alasannya kenapa? Ya karena memang kalau di Bimba itu murid sebagai subjek gitu ya. Jadi motivator sebagai fasilitator gitu ya, yang memberikan, yang menciptakan, menumbuhkan seperti itu. Dan memang istilahnya anak-anak ini kan belum wajib belajar gitu ya, belum wajib belajar untuk anak usia dini. Jadi yang wajib belajar itu kan kita. Berarti sama saja kalau kita mau menciptakan fun learning gitu ya, sebagai fasilitator, motivator di sini, ya kita harus belajar atau mempelajari si anak bagaimana cara menumbuhkan minat belajarnya. Jadi ya kita sebagai fasilitator harus tahu karakter anak gitu ya, kesukaan anak gitu, kemampuan anak gitu, agar kita pelajari si anaknya tersebut gitu ya. Bukan anak yang harus mengerti kita, tapi kita yang harus mengerti anak. Jadi biar fun learningnya tercipta gitu ya, tujuannya juga tercipta, yaitu menumbuhkan minat belajar juga gitu kan. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning itu ya harus small system gitu ya, small step system dan individual system. Karena kalau dilihat dari bagannya itu, kalau kita mau mencapai fun learning itu kan di paling atas. Nah, yang di tengah itu ada small step system dan bawahnya ada individual system. Kalau kita mau fun learning, gimana nih supaya anaknya senang? Berarti kita harus small step system. Kita memberikan pembelajaran atau bimbingan sesuai dengan kemampuan anak, karena pengertian dari small step system itu memberikan materi atau pembelajaran bimbingan sesuai kemampuan dan kemauan anak. Kita nggak bisa pukul rata, misalkan yang satu belum sampai 5 HVS, nggak bisa kita kasih pelajaran 5 HVS ya, kita harus sesuai kemampuannya. Kalau memang dia huruf alfabet saja belum hafal, kita tidak bisa bermain kata ataupun kalimat gitu. Jadi harus sesuai dengan kemampuan. Misalkan si anak belum mau bermain baca-bacaan, ya kita dekati dulu maunya main apa. Tapi tetap ya, itu hanya sebagai variation skill atau teori bandul, kegiatan selingan yang kegiatan utamanya tetap harus bermain baca-bacaan gitu. Tapi yang pasti nunggu si anaknya mampu dan mau dulu. Nah, kalau mau small step system tercipta, tadi kan syarat fun learning itu harus small step system. Jadi memberikan bimbingan sesuai kemampuan dan kemauan anak gitu ya. Mau mengasih materi pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Nah, kalau kita mau tahu dia kemampuannya sampai mana, ya kita harus individual system, yaitu melakukan pendekatan terhadap si anak gitu ya, dengan cara mencari tahu lewat orang tuanya. Misalkan anak ini biar mau diajak komunikasi gitu ya, mau supaya dekat sama kita, biasanya dipancing dengan apa nih mama, kita bisa tanya ke mamanya gitu ya, ke orang tuanya. Misalkan, oh ini bu, dia sukanya sama karakter misalkan Hello Kitty atau Bobo itu Upin Ipin ya, kita ajak dialog sedikit dulu tentang karakter kesukaannya itu, atau warna kesukaannya, atau benda kesukaannya. Jadi kita lakukan pendekatan. Jadi kalau kita sudah dekat sama si anaknya sudah mau diajak komunikasi sama kita akan pasti tahu kemampuan anak, atau small step systemnya itu akan tercapai. Tahu sampai mana sih kemampuan si anak. Nah, kalau kita sudah tahu kemampuan si anak,
maka fun learning itu juga akan tercipta. Jadi gitu. Jadi pertanyaan nomor 7 gitu ya, cara untuk menciptakan fun learning harus mau step system dan individual system. Ingat, harus berurut. Jadi dari individu, kalau kita mau fun learning mau step system dulu, kita tahu dulu kemampuan anak sampai mana. Tapi kalau mau tahu kemampuan anak sampai mana tapi anaknya belum dekat sama kita lakukan individual system atau pendekatan individu gitu. Nah, nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara mengevaluasinya, kita lihat afeksi si anak. Ketika kita berikan materi atau pembelajaran itu, dalam proses pembelajaran dari awal inti sampai akhir, anak itu senang nggak gitu? Anak itu masih mau merespon apa yang kita minta nggak gitu? Misalkan kakak menggambarnya udah dulu ya, warnanya udah dulu, kita main baca-bacaan lagi, nanti habis itu kita baru mewarnai lagi. Kalau misalkan di tengah-tengah pembelajaran dia merasa murung, sedih, bosan, berarti kita harus bangkitkan dia untuk senang lagi. Misalkan ajak nyanyi lagi, ajak dialog lagi, tanya lagi kesukaannya, kayak gitu. Jadi anak itu nggak bosan kayak gitu. Jadi lihat ekspresi si anak gitu ya. Kalau si anak ini masih mau tersenyum, apalagi kalau mau diajak tos gitu, kita kasih reward atau kita kasih motivasi, dia masih mau merespon, itu tandanya kalau dia senyum seneng gitu ya, itu tandanya bahwa si fun learning ini sudah tercapai. Mengevaluasinya seperti itu. Dan kalau untuk motivator ya besok dia mau ketemu lagi atau datang lagi ke Bimba gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau tahu nih, sekarang di kelas persiapan kita udah dapat murid nih, tapi tiba-tiba besoknya muridnya nggak mau lagi belajar sama kita, berarti kita harus mengevaluasi diri bahwa si anak ini belum tercipta fun learningnya pas sama kita gitu. Terus nomor 9 ya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Nah, kalau proses belajar yang menyenangkan otomatis satu ya, minat belajarnya itu kan sudah tumbuh ya teman-teman ya, dan nanti dia akan jadi karakter ya pembelajar sepanjang hayat. Tapi sesuai dengan teori pendidikan itu ada the law of effect gitu kan, ada the law of readiness, ada gitu ya. Jadi ada, kalau misalkan si anak ini the law of effect, kalau kita proses belajarnya itu sudah menyenangkan gitu ya, the law of effect gitu, jadi anaknya akan mau mengulang pembelajaran tersebut. Jadi dia mau baca-baca lagi, dia mau buka-buka lagi bukunya gitu ya. Terus nanti kalau ada soal-soal nanti lanjut ke the law of exercise, atau dia mau latihan bisa secara verbal ataupun secara tertulis. Misalkan kalau secara verbal, kemarin kita habis belajar 4 HVK, kita tes lagi dengan 4 soal 4 HVK secara verbal. Misalkan BO, bo, kita ulang lagi. Itu pelajaran yang kemarin. Kalau dia mau mengulang berarti tandanya dia sudah tadi yang namanya fun learningnya tercapai kayak gitu ya. Dampak dari kalau dia sudah proses belajarnya menyenangkan, dampaknya si anak ini pasti minat belajarnya tumbuh gitu ya. Terus sesuai dengan teori pendidikan the law of effect, dia mau mengulang pembelajarannya, terus dia mau berlatih terus di rumah dengan siapapun dan tidak bergantung dengan orang gitu ya. Terus habis itu the law of readiness, dia akan terampil gitu ya, terampil menguasai si materi tersebut. Selain itu juga untuk orang tua pasti akan senang ya, karena jangka pendeknya si anak ini suka kegiatan belajar gitu ya, bahagia gitu ya untuk orang tuanya gitu ya, karena anaknya jadi senang sama kegiatan belajar, anaknya jadi pandai atau terampil gitu ya. Terus kalau misalkan dampaknya ini, kalau si anak juga jadi merasa belajar itu bukan proses yang menjadi beban buat dia gitu ya.
terus tidak merasa terpaksa lagi sama pembelajaran, terus anak akan menjadi generasi yang tidak benci sama belajar, cinta kegiatan belajar gitu ya. Terus anak lebih ya seperti itu ya, jadi nanti dia akan suka sama kegiatan pembelajaran gitu ya. Orang tua juga akan senang gitu ya teman-teman kalau misalkan kalau kegiatannya menyenangkan. Nah, kalau prosesnya tidak menyenangkan, dia pasti akan belajarnya terpaksa, dia benci sama kegiatan belajar, dia lebih suka bermain game. Itu kalau misalkan tidak menyenangkan, minat belajarnya tidak tumbuh, dia akan bosan, jenuh gitu, nggak mau mengulang pembelajarannya. Terus yang B, ini ada 6 pertanyaan. Apa pengertian dari small step system? Kalau small step system yang seperti tadi saya sudah sebutkan di kegiatan fun di pertanyaan sebelumnya itu, yaitu suatu proses bimbingan pembelajaran sesuai dengan atau proses bimbingan gitu ya, atau proses pendidikan gitu ya, yang pemberian materinya gitu sesuai dengan kemampuan dan kemauan si anak. Jadi misalkan si anak nih belum mampu sampai materi bentuk kalimat, tapi kita samain. Jadi kalau di Bimba itu tidak seperti di sekolahan ya, sekolahan yang pada umumnya yang dimana itu materinya sama. Misalkan hari ini belajar bab ini, bab 1 semua, tidak. Kalau di Bimba itu jadi small step system. Kalau misalkan kita punya 2 murid, yang satu sudah level 3, yang satu masih level 1, kita nggak bisa samakan. Itu yang dinamakan small step system, atau pemberian bimbingan atau pelajaran atau pendidikan sesuai dengan kemampuan, yang prosesnya di mana pemberiannya sesuai kemampuan dan kemauan anak gitu ya. Proses bimbingan atau pembelajaran yang pemberian materinya itu sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Lalu, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system ya? Ya, tadi juga small step system itu kan bertahap ya. Jadi anak ini tidak bisa disamakan gitu ya. Kenapa harus bertahap? Ya, biar si anak ini tercipta proses fun learningnya. Coba bayangin deh, kalau anak kita kasih nih, dia misalkan alfabet aja belum hafal, tiba-tiba kita suruh baca, seneng nggak dia? Nggak mau gitu kan pastinya, karena ya memang belum sesuai dengan kemampuannya gitu. Kita ngasihnya materinya nggak bertahap gitu, jadi kita memang harus bertahap. Kalau si anak itu belum sama kemampuannya, ada 2 orang siswa yang berbeda, ada 2 orang murid yang berbeda ya, jangan kita kasih yang sama gitu. Jadi kita memang harus bertahap. Kalau memang belum mampu, jangan dipaksakan gitu. Tujuan dari small step system ya agar bisa mencapai si fun learning gitu ya. Jadi kalau misalkan tujuan dari small step system untuk mencapai proses belajar yang 100% menyenangkan gitu, untuk mencapai, jadi karena tidak akan fun learning kalau tidak small step system. Yaitu seperti tadi saya bilang, dia belum sampai 5 HVK, tapi kita udah kasih materi 5 HVK, dia masih 4 HVS, kita kasih 5 HVK, belum mampu, ya jangan gitu. Dia belum sampai kalimat bentuk kalimat atau membentuk pola kalimat, ya jangan kita kasih gitu ya, karena memang berbeda kemampuannya. Kita harus bertahap, harus mengikuti kemampuan dan kemauannya agar si fun learningnya itu tercapai gitu ya. Terus yang nomor 3 itu apa tujuan dari small step system? Oh itu tadi ya, apa tujuan dari small step system? Yaitu agar proses fun learningnya tercapai. Kalau dia sesuai kemampuannya, misalkan dia senangnya masih huruf verbal, huruf simbol A, I, U, E, O gitu, huruf verbalnya, ya nggak apa-apa, kita ikutin aja sesuai kemampuannya.
gitu. Kalau kita sudah small step system sesuai dengan kemampuannya, dia akan senang gitu lihat afeksinya si anak, diajak tos mau, dikasih reward gitu ya. Nomor 4, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu harus individual system. Gitu. Karena urutannya individual system itu paling bawah, terus small step system, dan baru yang paling atas fun learning. Agar tercipta small step system harus individual system. Kita lakukan pendekatan secara individu. Karena kita kan nggak akan tahu kemampuan anak itu sampai mana, gitu kan? Kalau misalkan kita belum dekat sama si anak, misalkan si anak ini siapa sih nih, tiba-tiba ada guru masuk, siapa sih yang mau ngajarin aku, orang lain, maksudnya apalagi dengan orang lain bukan dengan orang tuanya, pasti anak itu kan merasa canggung ketika baru pertama ketemu. Ya kita deketin, kita tanyakan dia apa yang dia sukai gitu ya, bisa cari tahu melalui orang tuanya gitu. Itu tadi harus individual system dulu supaya mewujudkan proses belajar yang small step system. Kalau sudah individual system, anak itu sudah dekat sama kita bisa tanyakan, kita bisa cari tahu ini anak pembelajarannya udah bisa sampai mana, bertahap gitu ya, kemampuannya udah sampai mana. Terus apa ya dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Ya kalau kita sudah small step system ya berarti satu, fun learningnya tercapai, kita tahu kemampuan anak akan senang, afeksinya kita lihat, kita kasih motivasi, kita kasih reward, dia juga akan merespon gitu ya. Proses belajarnya pasti akan menyenangkan kalau kita small step system. Kita akan memberikan materi sesuai dengan kemampuannya kalau kita sudah small step system. Kalau sudah sesuai kemampuannya, fun learningnya tercapai gitu teman-teman. Nah yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Ya, yang pastinya anak akan sebel sama pembelajarannya. Misalkan dulu nih si bu guru aku nggak ngerti, udah dikasih aja gitu. Misalkan si anak belum mampu untuk melanjutkan materi ke berikutnya gitu, materi selanjutnya nggak ngerti, yang ada anak malah pusing, malah nggak mau belajar gitu ya, nggak mau merespon apa yang diberikan si motivator, si gurunya gitu ya, bosan dia, nanti malah benci belajar, dan bisa nggak mau datang lagi ke bimbel gitu ya kalau tidak bertahap. Jadi kesannya itu huruf apa, misalkan dia belum tahu huruf ini, belum tahu cara baca 4 HVK, belum lulus udah dikasih 5 HVS, itu apa ya kan gitu. Jadi karena memang daya kemampuan anak itu berbeda-beda ya teman-teman ya, kita nggak bisa paksakan. Kalau si anak memang belum mampu ya jangan disamaratakan gitu ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jawaban dari pertanyaan saya tentang untuk kurikulum dasar ke-1 di hari kelima gitu kurang lebih. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam pembuatan video ini ataupun jawaban dari saya, karena saya pun masih belajar gitu ya, dan saya berusaha untuk mengingat kembali apa yang kemarin training dasar diberikan tuh ya, karena prosesnya cukup panjang juga dari training dasar ke proses program beasiswa mandiri sampai ke magang ini. Sebenarnya pertanyaannya sih pasti seputar itu lagi, cuman kita harus merecall atau memanggil kembali atau mengambil kembali, mengingat kembali apa yang sudah diberikan tentang teori kurikulum dasar di Bimba. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Untuk yang nonton video ini, terima kasih untuk mentor saya Bu Lia, Bu Vita yang sudah mereview video dari saya. Semoga video ini bisa sama-sama kembali mengingatkan bahwa pembelajaran di Bimba harus seperti ini gitu. Saya hanya berusaha menjawab sesuai dengan kemampuan saya gitu ya, apa yang saya ingat, apa yang saya tahu, apa yang sudah saya pelajari dari Bimba gitu. Sampai ketemu untuk tugas berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.